Pemirsa, emiten produsen bahan bangunan plastik PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC mencatatkan kinerja positif hingga paruh pertama 2025. Pendapatan dan juga laba bersih perseroan kompak meningkat. PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC meraup pendapatan bersih 1,9 triliun rupiah hingga Juni 2025. Angka ini naik 5,91% secara tahunan dari 1,79 triliun rupiah pada periode sama tahun lalu. Pendapatan tersebut didapatkan setelah dikurangi potongan penjualan sebesar 39,49 miliar rupiah dan retur penjualan 1,65 miliar rupiah. Kenaikan pendapatan diiringi lonjakan beban pokok pendapatan sebesar 6,80% secara tahunan menjadi 1,16 triliun rupiah per Juni 2025. Meski beban naik, IMPC masih mampu meningkatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 295,63 miliar rupiah atau naik 8,39% dibandingkan Juni 2024. Per akhir Juni 2025, total aset IMPC tercatat sebesar 4,58 triliun rupiah dengan total likuiditas mencapai 2,13 triliun rupiah dan ekuitas sebesar 2,45 triliun rupiah. Kinerja positif ini menunjukkan fundamental bisnis yang kuat di tengah tantangan industri. Berbagai sumber untuk IDXNO. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR mencatatkan kinerja keuangan yang menunjukkan arah pemulihan pada semester 1 2025. Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar 18,2 triliun rupiah dan laba bersih 2,2 triliun rupiah sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR mencatatkan kinerja keuangan yang menunjukkan arah pemulihan pada semester pertama 2025. Perseroan bukan penjualan bersih sebesar 18,2 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 2,2 triliun rupiah sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Meski kinerja tersebut masih terkoreksi dibandingkan semester pertama 2024, tren perbaikan mulai terlihat dibandingkan semester 2 2024, baik dari sisi pendapatan maupun laba. Margin kotor dan margin laba sebelum pajak juga menunjukkan pemulihan secara bertahap. Hal ini didorong oleh efisiensi operasional dan strategi penyesuaian harga yang mulai menunjukkan hasil. Presiden Direktur Unilever Indonesia, Benji Yap mengatakan, perbaikan bertahap tersebut mencerminkan ketangguhan portofolio produk dan efektivitas strategi perusahaan. Benji menambahkan langkah strategis yang telah diambil mulai membuahkan hasil dan menjadi landasan kuat bagi perusahaan untuk kembali tumbuh mulai kuartal 3 2025. Pemulihan margin juga dipacu oleh penyesuaian harga jual, normalisasi distribusi, dan penurunan harga bahan baku utama. Sebagai bagian dari strategi penciptaan nilai jangka panjang, Unilever Indonesia mengumumkan rencana pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimum 2 triliun rupiah. Aksi ini mencerminkan keyakinan manajemen terhadap prospek bisnis jangka panjang dan komitmen untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, PT Aman Mineral Internasional Tbk atau emiten dengan kode saham AMMN membukukan rugi bersih sebesar 148,72 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,44 triliun rupiah pada semester 1 2025. Ya, catatan rugi tersebut berbanding terbalik dari capaian laba bersih sebesar 475,24 juta dolar Amerika pada semester 1 tahun 2024. Adapun rugi bersih yang dibukukan perseroan sejalan dengan kinerja penjualan bersih yang menyusut menjadi 182,59 juta dolar dan penjualan bersih Aman Mineral sebagian besar berasal dari penjualan katoda tembaga yang mencapai 18.522 ton atau setara dengan 41 juta pon. Terkait capaian kinerja perusahaan, Presiden Direktur Aman Mineral Arif Sidarto meyakini bahwa kinerja keuangan akan terus membaik seiring dengan perseroan yang tetap berkomitmen pada strategi jangka panjang dan fokus untuk menciptakan nilai yang terus berkelanjutan. Pemirsa, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG cetak kinerja kurang mengesankan setelah rugi neto atas investasi pada saham dan juga efek lainnya naik di semester 1 2025. Ya, melansir laporan keuangan, SRTG menderita kerugian neto atas investasi pada saham dan efek lainnya sebesar 1,82 triliun rupiah per semester 1 tahun ini. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG
tercatat kinerja kurang mengesankan setelah rugi neto atas investasi pada saham dan efek lainnya naik di semester 1 2025. Melansir laporan keuangan, SRTG menderita kerugian neto atas investasi pada saham dan efek lainnya sebesar 1,82 triliun rupiah per semester 1 2025. Realisasi tersebut naik 32,83% secara tahunan dari rugi 1,37 triliun rupiah yang terjadi pada semester pertama 2024. Nilai aset investasi pada saham sebesar 51,09 triliun rupiah per semester 1 2025, turun dari 51,91 triliun rupiah di periode sama tahun 2024. SRTG memiliki investasi saham pada perusahaan terbuka tanah air, di perusahaan blue chip dan berkembang. Namun Saratoga mampu membalikan rugi periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan alias rugi bersih menjadi laba bersih di paruh pertama tahun 2025. Laba bersih SRTG tercatat 102,01 miliar rupiah per Juni 2025. Ini berbalik dari rugi 446,39 miliar rupiah di periode sama tahun lalu. Salah satu pendorong kinerjanya di periode ini lantaran SRTG mampu mengantongi 837,87 miliar rupiah pada pos manfaat pajak penghasilan tangguhan. Sebelumnya SRTG menderita beban pajak penghasilan tangguhan sebesar 350,02 miliar rupiah. Berbagai sumber untuk ID Action. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kini kita simak data dari pembukaan IHSG di perdagangan sesi 1. IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,84% di level 7.547,261 pasca kemarin ditutup melemah. 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada BRPT, BBRI, TPIA, Telkom, dan juga NCKL. Kemudian top losers 5 diantaranya adalah ada INKP, PANI, PIVA, dan ERA. Kemudian juga ada Medco ya, dan pergerakan sektoral beberapa waktu yang lalu Basic Industries memimpin penguatan dengan penguatan 1,34%, sementara sektor yang memimpin pelemahan paling dalam yaitu adalah sektor kesehatan dengan pelemahan 0,33%. Dan berikutnya kita akan simak data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa, nampaknya bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix, dengan Nikkei dibuka melemah 0,47% di level 40.881. SCI Singapura dibuka menguat 0,21% di level 4.182. Kospi Korea dibuka melemah 3,02% di level 3.146. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,06% di level 24.780. Dan berikutnya kita akan simak saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Wawan di pagi hari ini. Pemirsa, ada AMRT dengan support di 2250, resistance di 2400, BDMN dengan support di 2450, resistance di 2600, kemudian BBCA dengan support di 8200, resistance di 8500, MAPA dengan support di 650 dan resistance di 800. Seluruh saham direkomendasikan buy. Ya.